Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a huda wa ba'd. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Sahibul Bait, sahabat saya, teman saya belajar, teman saya mondok dulu. Kita bernasib kurang lebih sama ya. Bedanya beliau punya sekolah, kalau saya nggak bisa dibilang punya sekolah. Cuma ditakdirkan berjodoh dengan yang punya sekolah. Kalau beliau kan punya sekolah. Alhamdulillah sebagai sama-sama pendidik ya. Mungkin saya enaknya nyebutnya apa? Ade apa ya kira-kira nih? Kan rata-rata sih masih anak muda ya, Ibu ya? Tuh iya sih kayaknya anak-anak muda semua sih. Anak-anak muda yang kegelisahan hidupnya ya gitu-gitu aja sebenarnya. Masalah masa depan, penghasilan, ya jodoh, ya kan? Kayaknya yang paling terakhir sih yang paling menggelisahkan itu. Salah jodoh, penghasilan, karir kehidupan gitu kan. Sebenarnya masalah hidup kita itu ya berputar di situ-situ aja. Sejak zaman dulu sampai sekarang problem manusia itu kalau mau diringkas itu cuma dua aja intinya mah. Kalau orang Arab tuh nyebutnya istilahnya hammur rizq. Hammur rizq dengan hammul khalq. Ham itu dalam istilah Arab bisa kita maknai sebagai kecemasan. Kecemasan, kegalauan, kekhawatiran, ketakutan. Dan ketakutan atau kecemasan atau yang dalam istilah Arabnya hammun itu biasanya sih kebanyakan mau anak muda mau orang tua, tapi kebanyakan anak muda memang. Itu menyangkut dua hal. Menyangkut kekhawatiran, menyangkut rezeki. Dan rezeki ini maknanya luas ya, gak cuma duit. Jabatan tuh rezeki. Karir hidup tuh ya rezeki. Ya kan? Kesehatan juga bagian dari rezeki. Rezeki itu maknanya luas, sesuatu yang bisa dimanfaatkan itu namanya rezeki. Yang kedua hammul khalq. Hammul khalq itu artinya kecemasan atau ketakutan menyangkut makhluk. Kita takut dengan masa depan orang tua kita kadang-kadang. Kita takut di PHK dari pekerjaan kadang-kadang, kan gitu. Kita takut dengan kerugian dari kerugian bisnis. Ketika kita bermitra dengan orang lain, kita takut orang mengkhianati kita. Ketika Anda berjodoh, berpasangan, Anda takut diselingkuhin. Kan gitu-gitu aja sebetulnya. Kegelisahan, kekecewaan dan penderitaan manusia itu kebanyakan ya seputar itu aja sebetulnya. Nah, dan menariknya adalah kita itu sebetulnya diberikan solusi. Saya kira nih dari ujung ke ujung yang rata-rata anak-anak muda, saya kira semuanya berharap. Dan harapan kita itu nggak jauh dari situ. Kita berharap diberikan kemudahan, iya kan? Nggak ada kan manusia yang nggak berharap hidupnya dipermudah itu. Kita berharap semua itu. Kita berharap diberikan pertolongan di saat kita susah, pasti. Secara natural, by nature manusia itu merindukan itu, merindukan ketenangan, merindukan kemudahan, merindukan pertolongan. Kalau kita masuk alam akhirat, kita berharap diselamatkan, mengharapkan keselamatan. Kita mengharapkan keselamatan, kita mengharapkan kemudahan. Kalau Anda merasa punya aib, Anda berharap aib Anda ditutup dari pandangan orang. Itu manusia semuanya berharap begitu. Gak ada orang yang rela aibnya itu diumbar ke orang lain. Tapi sayangnya kadang-kadang meskipun kita sadar bahwa kita gak mau nih aib kita itu diketahui orang. Tapi kita tuh kadang-kadang ya nafsu kita ya, masalah nafsu itu kadang-kadang kayak dapat kenikmatan tersendiri gitu kalau ngorek-ngorek aib orang, apalagi di medsos kan, kayak dapat kepuasan. Buktinya apa?
itu saya lihat podcast-podcast yang isinya gibahan itu, viewersnya paling banyak biasanya. Bener nggak? Kalau udah urusan rumah tangga orang, saya nggak perlu sebut nama kali ya. Tahu kan podcast-podcast itu tuh, yang isinya itu ngumbar aib rumah tangga. Sebenarnya nggak perlu-perlu banget gitu loh. Kadang-kadang alibinya itu demi mendapatkan keadilan begini-begini. Sebenarnya itu nggak selamanya bisa dijadikan alasan. Ada orang-orang yang penderitaannya lebih dari itu. Ya, kadang-kadang diselingkuhin, mengharapkan keadilan dari suaminya, tampil dari medsos, diumbar satu-satu aib suaminya, kemudian nafsunya mendapatkan kepuasan. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Saya sih yakin orang-orang begitu itu kadang ada penyesalan loh sebetulnya. Karena ketika Anda mengumbar pasangan, mengumbar ayah dari anak, itu Anda mengumbar sosok yang penting dalam hidup anak Anda. Dan jejak digital itu terekam gitu loh. Sekarang itu zamannya itu. Zamannya orang ngumbar pasangan ketika udah ya katakan bosan, kemudian merasa muak dengan pasangan, tampil di medsos, entah itu suami ngumbar pasangan bininya, ya bini ngumbar pasangan suaminya, dengan tanpa ada beban sama sekali awalnya. Kayak pengen dapat kepuasan. Habis setelah itu yang terjadi apa? Sang anak melihat jejak ibunya. Sang anak melihat jejak ayahnya. Dan itu menjadi cerminan buruk. Alih-alih menyelesaikan masalah, kadang-kadang ngumbar aib itu justru menambah masalah lebih rumit. Setuju nggak sama omongan saya? Belum rumah tangga sih masalahnya. Belum rumah tangga. Suatu saat nanti mungkin akan merasakan itu. Ternyata memang benar, saudara-saudara. Selama kita, ini terutama yang jomblo-jomblo ya. Sebetulnya ini sebagian pesan yang mau saya sampaikan, pernah saya sampaikan setahun yang lalu. Cuma namanya manusia kadang-kadang perlu aja diingetin gitu. Selama Anda hidup di dunia dan Anda berpasangan dengan manusia, pasti Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan apa yang sesuai Anda mau. Ternyata sosok yang dulu dekat dengan kita, betapa ramahnya. Kan kalau sebelum kawin itu biasanya begitu. Laki-laki itu suka banyak capernya, ya kan? Ngerasa gak sih? Halo? Ngerasa gak? Laki-laki kayak gitu kan? Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Dan percayalah itu semuanya dusta ya. Yang diomongin sama laki itu di usia-usia mereka belum matang, masih 20, 21. Bohong semua itu. Halusinasi sebelum kawin itu kan sedemikian dahsyat. Tapi pas sudah kawin, yang awalnya tuh sosok yang di hadapan kita itu subhanallah, alhamdulillah, masya Allah. Awalnya gitu kan, masya Allah, alhamdulillah, subhanallah. Setelah kawin, nauzubillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa gitu? Ya, karena dia adalah manusia. Banyak orang, saya mau bilang, banyak orang rumah tangganya hancur. Banyak orang rumah tangganya berantakan. Bukan karena punya masalah. Karena kalau soal masalah dan ujian, saya kira semua orang punya. Tidak terkecuali yang punya rumah ini. Saya hakul yakin. Benar nggak? Mana orangnya? Saya hakul yakin. Jangan pernah mengira orang yang senyumnya lebar, duitnya banyak, itu lepas dari masalah dan ujian rumah tangga. Saya hakul yakin. Kenapa banyak orang-orang rumah tangganya berantakan itu? Karena mereka kurang menyadari yang tadi saya sebutkan itu. Mereka mengira kalau saya lepas dari orang ini, hidup saya akan lebih baik. Gitu kan? Kalau saya lepas dari orang ini, saya bisa mencari pasangan yang lebih baik dari dia demi masa depan saya. Ada yang beralasan ingin menyelamatkan masa depannya. Ada yang beralasan ingin menyelamatkan masa depan anaknya. Ada yang beralasan ini, beralasan itu. Tapi intinya sama. Dia merasa tidak puas dengan sosok yang mendampingi dia sekarang. Padahal dia sadari atau tidak, ketika dia lepas dari pasangan yang satu itu, dia berjodoh dengan orang lain, dia hanya berganti pasangan yang sama-sama punya aib, cuma di coupling yang berbeda gitu loh. Paham maksud saya? Sama aja.
Seandainya orang punya kesadaran ini ya, seandainya orang, makanya kalau saya boleh saran, saya sarankan nikah itu jangan sampai di usia-usia labil. Usia-usia labil itu ya usia remaja lulusan SMA 19, 20, 21. Itu kayak belum pas gitu loh cara berpikir. Terutama laki-laki sih ya, kalau perempuan mungkin oke. Dalam beberapa kasus banyak, tapi oke-oke aja kalau perempuan. Kalau laki-laki itu sudah banyak ternyata kasus perceraian terjadi bukan karena orang dihinggapi masalah, bukan. Ternyata karena soal penyikapan dan kedewasaan cara berpikir, mindset dia. Mindset dia yang belum matang. Nah, orang mengira zaman sekarang ini, terutama perempuan ini ya, kadang-kadang tuh mengukur laki-laki siap atau enggak itu dengan kemapanan materi, dengan rumah, dengan penghasilan, dan itu penting. Ya, jangan sampai Anda berjodoh dengan laki-laki yang gak jelas kerjaannya. Enggak, kerjaan penting, penghasilan penting, profesi penting diperhatikan. Tapi kalau bisa sih ya, jangan sampai pada titik itu doang. Karena dalam kenyataannya, teman-teman semuanya, banyak orang rumah tangganya itu secara ekonomi sih gak ada problem. Dia oke-oke aja, bahkan lebih dari cukup. Tapi ternyata berantakan-berantakan juga. Ternyata setelah saya berumah tangga, saya sekarang berumah tangga sudah 6 tahun. Dari 2020 dan 7 Maret itu, sekarang kan 5 ya. 7 Maret saya genap 6 tahun, anniversary 6 tahun. Nah, kesimpulan saya yang bisa saya bagikan kepada jomblo-jomblo ini, enggak jomblo sih ya kayaknya ya. Sebagian anak-anak muda ini, kalau boleh saran, kalau bisa jangan tentuin pasangan itu hanya dari pertimbangan-pertimbangan material, kesiapan fisik, kesiapan rumah dan lain-lain. Ternyata itu bukan penyangga satu-satunya. Based on my experience, berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman banyak orang. Ternyata yang paling menentukan, yang penting untuk diperhatikan itu ternyata aspek ini nih. Yang gak terlihat. Aspek batin itu. Aspek batin ini mencakup mental, cara berpikir, keimanan, semangat hidup. Ya kan? Apa gunanya Anda berjodoh dengan sosok laki-laki yang tampan, rupawan, kaya raya, tapi dia tidak punya moral? Apa bahagianya Anda hidup? Kalau disuruh milih duda dengan perjaka yang oke, dia ganteng, dia berpenghasilan lebih dari cukup, dia menjanjikan apa yang Anda mau dengan mahar, dengan uang berlimpah, dia seorang perjaka, tapi nggak punya moral. Yang satu lagi duda, dia bermoral, berkarakter, berpendidikan, tampan, dan bisa menjadi imam bagi rumah tangga Anda. Anda milih perjaka atau milih duda? Pilihan cuma itu doang. Ini mana? Milih perjaka atau duda? Enggak, dalam faktanya ada orang-orang yang tertipu dengan tampilan, itu fakta. Saya kadang-kadang ada nerima curhatan-curhatan anak-anak muda sih ya, anak-anak muda. Bukan anak-anak muda, maksudnya orang-orang yang baru kawin. Mereka secara terus terang mengatakan, saya menyesal di pernikahan. Dan saya mau bilang, menyesali pernikahan itu kadang-kadang juga disebabkan oleh kesalahan pilihan kita sendiri sejak awal. Suruh siapa milih laki kayak begituan, kan begitu? Iya enggak? Saya pernah dulu waktu pulang dari Mesir itu, ada seorang perempuan, dia sebenarnya itu satu pondok sih ya sama saya. Dia punya suami seorang dokter. Dokter kan secara penghasilan oke, nggak ada masalah. Kemudian dia curhatnya begini, gimana ya punya suami secara ekonomi sih oke, nggak ada masalah. Dia nggak mikirin kontrakan, nggak mikirin listrik bulanan, udah nggak mikirin tuh yang begituan itu. Tapi problem dia itu punya suami yang lidahnya itu dengan gampangnya mengucapkan kalau
kalau ribut-ribut dikit itu ngomongnya cerai aja dikit-dikit. Kayak mentalnya itu mental apa? Mental combro itu loh, yang kalau dipencet tuh langsung. Ada kan laki-laki kayak gitu kan? Yang kalau ribut sama cewek itu ya udahlah. Kita masing-masing aja gitu. Ada kayak gitu kan? Ada yang kayak gitu, ada. Dia punya suami kayak gitu. Saya waktu itu posisi belum kawin, belum nikah, belum punya pasangan. Dia udah berkeluarga, udah punya anak lagi. Kemudian saya punya pertanyaan, kata saya. Soalnya saya waktu saya kuliah dulu, waktu saya di Mesir, waktu saya kuliah, saya pernah diantar sama dosen saya naik mobil bareng gitu. Dosennya udah tua, udah sepuh. Saya bilang sama dosen saya begini, zaman-zaman saya masih galau-galau tuh. Ya namanya kita hidup di perantauan kan, pengen memikirkan masa depan, nanti saya jodoh sama siapa, saya pengen nikah ngeliat teman-teman saya udah begini, saya juga pengen, biasa kegalauan anak-anak muda. Saya nanya sama dosen saya bilang, Maulana, lau urid an atazawwaj bima tansahani. Kalau saya mau nikah suatu saat nanti, kata saya, yang mulia mau memberi nasihat saya apa? Kalau saya mau nikah nanti. Terus dosen saya itu masih jawaban sampai sekarang tuh masih teringat di kepala saya. Dan ternyata itu benar. Ini juga nasihat yang mudah-mudahan bisa diresapi oleh yang hadir di sini ya. Dosen saya bilang gini, kalimatnya singkat bilang gini, ya bunai. Ini bukan hadis ya. Tentang bahasa Arab bukan hadis. Tentang bahasa Arab bukan hadis. Ya bunai, idza aradta an tatazawwaj, 'alaika an tata'akan min akhlaqiha. Anakku, kalau kamu nanti mau kawin, cukup kamu pastikan akhlak pasangan kamu itu. Akhlak pasangan kamu itu. Udah selesai. Saya punya murid, kata beliau, hafiz Quran. Masya Allah, hafizah Quran. Mahasiswa Al-Azhar, berprestasi. Dia terpesona oleh seorang mahasiswi yang hafizah Quran, hafal Quran, berprestasi secara akademik. Nikahlah dua murid beliau ini, cerita beliau ini ya, saya kutipkan. Nikahlah kemudian dua sosok anak muda ini karena meyakini, wah kalau udah hafal Quran udah otomatis berarti dia imro'ah mutadayyinah gitu. Apa istilahnya? Perempuan religius. Gitu kan? Subhanallah, di kemudian hari ternyata terbukti rumah tangganya berantakan gara-gara apa? Ternyata meskipun perempuannya itu hafizah Quran, dia nggak bisa menjaga lidahnya, ngomongnya itu nggak beretika sama suaminya, banyak ribut gara-gara persoalan ini nih. Kelihatan sepele sih ya yang beginian ini nih, urusan lidah ini. Tapi ternyata banyak orang-orang di rumah tangganya hancur gara-gara ini. Anda suka atau tidak itu fakta. Banyak orang, benar nggak? Setuju nggak omongan saya? Iya, itu fakta itu. Banyak orang rumah tangganya hancur, bukan soal ini. Bukan soal fulus. Fulus banyak dia, bahkan lebih dari cukup. Tapi soal ini nih. Luar biasa itu. Makanya Nabi pernah bilang dalam hadis, Man yadmanuli ma baina lahyai wa baina rijlai. Siapa yang mau menjamin untukku sesuatu yang berada di kedua dagunya, maksudnya ini lidah. Siapa yang yang berani menjamin lidahnya dan mohon maaf kemaluannya. Sesuatu yang diantara dua kaki kan kemaluan. Siapa yang bisa menjamin, kata Nabi, yang menjamin bisa menjaga lidah dan kemaluannya, adman lahul jannah. Aku jamin, Nabi menggaransi, aku jamin bagi dia sorga. Subhanallah. Masuk surga itu ternyata cuma begitu doang. Ya tentu kalau udah bicara kewajiban sholat 5 waktu udah nggak usah disebut itu ya. Puasa Ramadan, sholat 5 waktu, zakat bagi yang mampu itu nggak usah disebut. Itu semua orang udah mafhum. Tapi ternyata masuk surga dan itu sulit tuh. Menjaga ini nih, menjaga lidah. Kalau sekarang tuh mungkin kalau zaman teknologi seperti sekarang lidah tuh nggak cuma ada di sini tapi di sini nih. Iya kan? Handphone itu kan isinya itu tuh. Kan netizen Indonesia mah kayak gitu. Kalau komentar asbun aja, yang penting komentar aja gitu. Kerjaannya menghujat orang, memprovokasi, nyebarin broadcast isinya berita bohong.
disebar ke sana, disebar ke sini. Kalau kata orang banyak benar, udah dia ikut-ikutan. Ini kata orang banyak begini, ini informasinya begini-begini. Langsung ditelan mentah-mentah. Waktunya habis. Waktu produktifnya habis buat ngurusi perkara-perkara yang gak penting-penting banget. Masalah rumah tangga artis itu sama orang Indonesia bisa dibicarakan berbulan-bulan loh. Iya gak? Iya, itu fakta. Kenapa masyarakat itu kayak demen banget gitu loh. Demen banget dengan aib rumah tangga orang. Padahal waktu yang kita habiskan dengan ngorek-ngorek aib orang itu bisa kita gunakan untuk banyak sekali hal yang bermanfaat. Nabi bilang, siapa yang bisa menjamin dua itu aja. Anda bisa menjaga kemaluan, bisa menjaga lisan. Nabi bilang, aku garansi dia masuk surga. Dan ternyata memang itu yang paling sulit, apalagi zaman sekarang ya. Apalagi zaman sekarang selalu ada godaan dari kanan, dari kiri. Buka medsos baru pertama-tama udah muncul nih. Belum selesai gibahan yang satu, udah datang kabar yang lain. Kabar yang kedua baru dalam tahap menginvestigasi, udah datang kabar ketiga. Terus saja hidup kita isinya begitu. Saya kembali kepada soal tadi. Ternyata saya manggilnya apa ya, saudari-saudari, teman-teman semuanya, ternyata modal penting sebelum rumah tangga itu ternyata itu adalah agama, akhlak, keimanan, karena itulah yang bisa mempengaruhi cara berpikir, mental, kesungguhan, semangat hidup, tanggung jawab, dan segala hal. Jadi kalau Anda punya suami yang agamanya bagus, saya bisa menjamin dia nggak mungkin jadi pengangguran. Kalau benar-benar agamanya bagus. Dan ngukur orang agamanya bagus itu nggak cuma dengan sholat. Agama bagus itu bisa kita pandang dalam arti yang lebih luas. Bagaimana perlakuan dia kepada orang tuanya? Kan bisa. Bagaimana tutur katanya kepada orang lain? Bagaimana pola interaksinya dengan orang lain? Bagaimana karakternya dalam mendisiplinkan kehidupan sehari-harinya? Atau punya suami kerjaannya main game online, Anda gak usah berharap banyak, kan begitu? Iya kan? Perlu itu. Gak hanya memfokuskan diri pada, oh dia kerjanya di mana, penghasilannya berapa. Saya tahu karena saya pernah di usia segini. Sebagaimana laki-laki kalau di usia remaja itu memikirkan yang penting cantik, enak dipandang, kalau kita jalan kita kayak bangga gitu ya. Memperlihatkan ke hadapan teman, ini loh pasangan gue kayak gini, kan gitu. Masuk usia 25, usia 26, 27 udah beda tuh pandangannya. Oh enggak, saya nyari yang cocok. Enggak penting wajah kata orang mau pas-pasan kek, mau cantik kek, yang penting dia cocok buat saya. Yang penting orangnya berkarakter, yang penting orangnya berakhlak, udah lebih dari cukup. Semakin usia naik tuh kadang-kadang cara berpikir semakin dewasa. Nah, semakin usia pendek ke sini nih, yang remaja-remaja, biasanya cara berpikirnya juga pendek. Yang penting aku suka sama dia, dia suka sama aku, selesai. Dan saya mau bilang, banyak orang menyesal setelah menikah karena pertimbangan-pertimbangan pendek itu. Mirisnya adalah, di lingkungan tradisi kita, sebelum kawinan itu, yang paling banyak ditanya sama pihak keluarga itu biasanya menyangkut persoalan begituan kan. Adik kerjanya di mana, gajinya berapa, punya rumah di mana, nanti ke depan punya rencana apa. Kadang-kadang melupakan hal yang paling mendasar. Yang paling mendasar itu menginvestigasi ini orang bermoral apa enggak, punya karakter apa enggak, orangnya visioner atau tidak. Pendidikannya, kalau soal ijazah mah gampang zaman sekarang. S1 tuh bisa nyari suami S1 tuh gampang banget. Tapi nyari orang yang berkarakter, yang pendidikannya itu betul-betul mengubah mindset hidupnya, itu gak gampang. Orangnya visioner atau enggak, berkarakter, bermoral, punya sopan santun, bertanggung jawab atau enggak, bisa menjadi imam atau enggak. Perkara dia pekerjaan, penghasilan masih terbatas, semua bisa diatur itu. Saya menikah 2020 dalam posisi belum selesai kuliah, belum punya pekerjaan tetap, tidak ada income tetap sama sekali karena saya mahasiswa.
kerjaan setiap hari dengan buku, mengaji, mengajar mahasiswa, tidak ada istilahnya gajian, tidak ada teman-teman saya, wah mungkin ini yang punya rumah ini dulu udah bisnisnya udah kemana-mana. Zaman saya masih di Kairo, saya boro-boro punya penghasilan dalam sebulan. Kita mau nunggu beasiswa turun aja dari Kuwait itu 4 bulan sekali. Datang dari Mesir, berkenalanlah dengan dengan keluarga istri saya tuh yang sekarang ditanya banyak keluarga, latar belakang, pekerjaan, profesi, penghasilan begitu. Saya jawab apa adanya. Pak Kiai, karena bertua saya seorang kiai. Saya mahasiswa, kuliah saya belum tuntas, pekerjaan saya tidak punya, keluarga saya seperti ini, keluarga saya ngomong-ngomong nggak ada yang terah kiai, baik dari atas, dari pinggir, dari bawah nggak ada sama sekali. Saya bukan keluarga kiai. Kan biasanya tradisi di Indonesia itu kalau anak kiai dinikahkan sama anak kiai kan. Saya jujur dulu sama calon mertua saya, khawatir dia kecewa dengan saya, menyangka mungkin saya anak kiai. Saya bukan keluarga kiai, saya tidak punya apa-apa. Dan mengatakan secara jujur apapun yang dibutuhkan oleh calon mertua saya. Tapi saya punya satu hal. Saya mencintai ilmu. Saya suka belajar. Saya mencintai ilmu, saya mencintai buku, saya mencintai ilmu, saya punya semangat belajar, dan ini buktinya. Saya waktu itu udah bisa nulis buku, kira-kira tebalnya itu sekitar 500-an halaman. Hasil belajar saya 7 tahun di Al-Azhar. Dibawa ke calon mertua saya, dia tahu saya tidak punya uang. Mahar kawin saya waktu sama istri saya itu cuma seperangkat alat sholat tanpa ada emas-emasan. Subhanallah, nikah paket hemat kan? Diharapkan banyak orang. Yang teman-teman saya ada yang ngutang sama perusahaannya sekian puluh juta, ada yang ini. Saya nikah cuma modal, kayaknya itu cuman, ya itu pun tradisi di Indonesia ada seserahan begitu ya. Hanya modal begitu. Nikah ditanya, mas kawinnya apa? Saya cuma mampu seperangkat alat sholat, 1 paket sejadah sama mukena, udah selesai. Dan diterima gitu loh. Diterima, gak banyak komplain. Tidak punya penghasilan, tidak punya, ya nggak ada lah, nggak ada yang bisa ada, cuman itu aja. Mungkin husnuzon saya sama mertua saya, mungkin mertua saya ngelihat yang satu itu tuh, kecintaan terhadap ilmu. Saya bisa nulis buku, punya kecintaan terhadap ilmu, mungkin beliau melihat itu, akhirnya meskipun tahu latar belakang saya yang serba tidak ada itu, ya nyari duit kagak ada, nyari terah kiai saya nggak punya, nyari ini nggak punya, sebatas mahasiswa biasa. Dalam hitungan 1-2 hari kira-kira begitu, beliau akhirnya menyetujui pernikahan saya, mau menikahkan saya dengan anaknya. Anaknya ini satu-satunya anak perempuan di keluarganya. Dan biasanya bapak itu kalau pengen ngawinin anak yang satu-satunya, perempuan satu-satunya, biasanya berat ya kan? Karena perempuan satu-satunya. Saya cuma berpikir aja, itu saya khawatir membuat orang lain menyesal. Menikahkan putri satu-satunya sama saya yang nasib masa depannya belum jelas. Tapi subhanallah, semua hal yang diawali dengan niatan baik, ditempuh dengan cara yang baik, hasilnya pasti akan baik. Saya ulangi ya, kaidah kehidupan. Anda mau menempuh kehidupan baru, mulailah dengan niatan yang baik, dengan cara yang baik, hasilnya pasti akan baik. Saya nanya sama ibu saya, "Mak, gimana ini? Aku mau dikawinin sama itu. Sementara belum punya pekerjaan, belum punya ini, ke Kairo masih harus ada tugas kuliah, belum selesai begini-begini." Saya sholat istikharah, kemudian ibu saya istikharah, kemudian disepakati berjodoh, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, yang awal-awalnya saya boro-boro nyari penghasilan bulanan. Subhanallah. Karena kita mengawali pernikahan dengan niatan yang baik, cara yang kita tempuh juga sesuai dengan tuntunan agama, Allah bukakan satu persatu pintu rezeki itu di luar apa yang saya kira. Saya menikah tahun pertama bisa menghasilkan satu buah buku doang.
Setelah menikah 2 buku, 3 buku, 4 buku, 5 buku. Terakhir sampai 2021 itu sekitar ada 7 atau 8 buku. Sampai terakhir 2024 itu 17 buku. 17 buku. Waktu sebelum kawin saya bisa nulis 1 buku, setelah kawin bisa nulis 17 buku. Ternyata pernikahan yang benar itu bisa membawa keberkahan. Asal diawali dengan niatan yang baik. Nikah bukan karena nafsu doang. Banyak orang menyesal setelah menikah karena dia menentukan pasangan dengan pertimbangan hawa nafsu aja. Saya suka dia, dia suka saya. Udah itu aja alasannya. Hati-hati. Dan ada banyak kasus di mana anak-anak muda terutama ya, yang kalau misalnya diomongin sama orang tua tuh dia merasa lebih tahu itu. Dia lebih memaksakan kehendak pribadinya, orang tuanya nggak dia pedulikan, dia merasa pilihannya udah baik dan dia merasa yakin dengan pilihannya. Setelah menikah kebuka satu-satu aib suaminya, menyesal dia. Belajarlah berpikir matang, jangan sembrono dalam mengambil langkah hidup. Yang penting jangan pernah abaikan suara, pendapat, masukan dan nasihat orang tua. Jangan pernah juga mengabaikan saat-saat di mana kita meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya mau ngapain aja. Kalau yang penting-penting ya, yang penting-penting itu kan kerja, kawin, berkarir, begitu ya. Mau resign dari pekerjaan, coba sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah, tanya orang tua, itu aja kuncinya. Kalau orang tua merestui, sholat istikharah akhirnya mantap, lanjutkan. Kadang-kadang mungkin nanti Anda akan menghadapi itu momen yang kurang lebih sama. Punya suami, aku kok kayak ragu ya. Dia belum punya pekerjaan, pekerjaannya kayak belum menjanjikan. Tapi orangnya sih berkarakter. Orangnya berkarakter, bermoral, berpendidikan. Saya mungkin hanya salah satu aja dari banyak kasus semacam itu. Nikah nggak punya modal apa-apa, setelah nikah karena kita punya iman, kita orang beragama, nggak mau jadi pengangguran, akhirnya bekerja keras, subhanallah. Setelah menikah itu saya mengalami fase-fase di mana rezeki itu kayak datang sendiri gitu. Kalau memang kita hidup benar, perhatikan saudara. Anda baca Quran kan selama Ramadan kan, pernah nggak dengar bunyi ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Pernah dengar ayat itu? Lanjutannya apa? Kok kayak gimana sih ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lanjutannya tuh begini. Ini, mari kita simak. Lanjutannya begini. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kemudian setelah itu Allah tegaskan, ma uridu minhum mirizqin. Aku tidak mengharapkan rezeki dari mereka. Maksudnya Tuhan gak perlu imbalan dari kita gitu loh. Gak perlu imbalan. Wa ma uridu ayyut imun. Aku juga tidak ingin mereka memberiku makan. Padahal namanya Tuhan kan gak mungkin minta makan sama kita kan. Tapi kenapa Allah sampai menegaskan setegas itu? Kamu diminta beribadah. Kemudian ditegaskan, aku tidak perlu rezeki dari kalian. Dan aku tidak berharap diberi makan oleh kalian. Kemudian disebutkan setelahnya, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Kalau dalam bahasa Arab, itu kalau misalnya ada kata bunyinya inna, itu kata yang menunjukkan penegasan. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya sungguh atau benar-benar. Sungguh Allah dialah yang benar-benar, gitu terjemahannya, yang maha memberi rezeki. Apa hubungannya antara perintah beribadah dengan penegasan bahwa Allah yang maha memberi rezeki, bukan hanya memberi rezeki, disebutkan dalam ayat itu dzul quwwatil matin, yang punya kekuatan, maha memberi rezeki dan dia yang punya kekuatan, yang kekuatannya tidak bisa dikalahkan oleh makhluk. Itu seolah-olah ngasih pesan sama kita, kamu kalau ibadahnya benar,
Kalau ibadah kamu benar, dan ibadah ini sekali lagi ya, dalam Islam tidak selamanya dalam bentuk sholat, mengaji, puasa. Sholat, puasa, mengaji, itu salah satu dari variabel ibadah. Ibadah yang sejati itu maksudnya Anda bekerja, masuk kantor, masuk kelas, menunaikan tugas, semata-mata diniatkan saya melakukan ini sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nyuruh saya begini, saya lakukan. Itu namanya ibadah. Saya datang ke sini, kalau niatan saya cuma sebatas ngobrol, ngalur ngidur sama teman SMA, beda nilainya dengan saya datang, saya ingin berbagi pengetahuan. Saya ingin memberikan manfaat walau sedikit kepada orang-orang di sekitar. Itu beda. Dengan saya datang, saya bertekad, mungkin ini panggilan Tuhan menghendaki ini, maka saya tunaikan ini. Merasa bahwa saya bekerja, saya melakukan ini, melakukan itu, niatannya ingin mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu. Itu namanya ibadah. Ya, Anda setiap hari di kelas ngajari anak-anak yang kadang bikin kita sebal itu, kadang-kadang ya kan? Bener? Kadang-kadang kan anak segede gitu kan? Ya kadang kita bikin sebal itu dan Anda bersabar dengan itu dan Anda tunaikan itu dengan niatan mengabdi kepada Allah Subhanahu. Itu namanya ibadah. Kalau ibadah kamu benar, seolah-olah ayat itu pengen bilang gitu. Kamu kalau ibadahnya benar, tulus, jujur, rezeki kamu tuh dijamin semuanya. Dan saya merasa itu. Honestly speaking, jujur aja, saya merasa itu. Saya hidup di Kairo di perantauan 9 tahun, kurang lebih ya. Sebenarnya 8,6 atau 5 bulan gitu. Digenapkan 9 tahun. Saya hidup di Kairo dalam keadaan tidak mendapatkan kiriman orang tua, dilepas tahun pertama dapat duit 1 juta sebulan. Tahun kedua dapat beasiswa dari Kuwait, turun 4 bulan sekali. Beasiswa Kuwait ngasih beasiswa 4 bulan sekali, per bulannya itu sekitar 1.000 pon. 1.000 pon sama dengan 1 juta rupiah. 1 juta cukup buat apa? 1 juta, Dek, 1 juta. Hidup di Tangerang 1 juta cukup nggak? 1 juta sebulan, kita ngekos loh ya, ngekos. Mahasiswa, perlu makan, perlu minum, internet, transportasi, ya buku, 1 juta. Secara hitungan matematis gak cukup sih. Orang di Tangerang aja 1 juta paling seminggu udah kelar ya kan? Iya. Beasiswa 1 juta, hidup di perantauan, di negeri orang, jauh dari orang tua, gak punya pekerjaan lagi, tapi masih hidup. Gak ada episode saya pengen makan, gak ada makanan tuh gak ada. Duit habis, tiba-tiba ada panggilan dari siapa, oh mau gak kamu kerjakan ini, pekerjaan ini nih, nerjemahin ini nih, nanti ada fee-nya sekian, dapet duit. Mau nggak nih ngajar orang Malaysia nih? Dia punya kelompok belajar yang perlu guru katanya dari orang Indonesia. Pengen diajarin ilmu ini. Oke siap. Dapat uang sisipan gitu. Cukup. Dijamin. Asalkan Anda ibadah benar. Sekarang ini kalau Anda baca berita, baca medsos, hidup kita itu makin gak jelas loh sebetulnya. Ya kan? Iya dengan adanya perang itu tuh. Israel, Amerika sama apa tuh? Sama Iran itu. Ngikutin itu nggak? Ngikutin itu nggak? Itu secara natural kadang-kadang kita kalau ngelihat berita-berita begitu ada rasa cemas ya kan. Wah kalau seandainya benar itu terjadi perang dunia ketiga, BBM naik ya, kalau BBM naik udah otomatis tuh sembako ya naik, nanti uang kosan juga naik, semuanya serba naik. Sementara penghasilan kita gini-gini aja, ada rasa cemas, rasa khawatir, rasa gelisah. Ya kan? Kalau mau dikasih kunci, kuncinya itu. Kalau kita mau hidup kita ditolong, diberikan pertolongan, kemudahan, dan jalan keluar di saat-saat sulit, perbaikilah cara kita ibadah. Ternyata memang itu kunci dari semua kunci. Ada satu hadis Nabi, ini masih panjang kan? Masih panjang kan? Adi, abis ini ada acara apa lagi sih? Nggak ada ya? Ini kita nanti sharing aja ya. Ada satu hadis Nabi, itu hadis luar biasa, memberikan kita kunci semua yang kita butuhkan dalam hidup. Saya mau bacain hadis-hadisnya, mari kita resapi pelan-pelan ya. Kita berharap dalam hidup ini dapat pertolongan kemudahan, ya kan? Nabi bilang, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Saya punya hadisnya awalnya begini, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan kesusahan
dari orang beriman ketika di dunia, maka balasannya kata Nabi, Allah akan hilangkan kesusahan darinya ketika di hari kiamat nanti. Ngomong-ngomong, di hari kiamat itu kita akan punya banyak episode susah. Episode pertama yang agak sedikit susah itu apa? Pas kita dibangkitkan, kita mau dihisab. Kita baca di riwayat-riwayat, manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar, dari mulai Nabi pertama dan manusia pertama Nabi Adam, sampai manusia terakhir, saya nggak tahu berapa triliun manusia itu. Kumpul semuanya. Dikumpulkan di satu padang, padang mahsyar. Padang mahsyar itu dalam beberapa riwayat disebutkan dia itu suatu dataran luas yang berwarna putih dan kita semuanya dikumpulin mau dihisab. Semua manusia minta pertolongan, datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Ulul Azam itu gak ada yang bisa ngasih pertolongan. Ada beberapa riwayat menyebutkan di masa itu manusia akan mengalami ketakutan yang dahsyat. Saking menakutkannya masa itu, masa ketika lagi dikumpulin itu tuh, sampai-sampai orang tuh berharap masuk neraka. Kebayang gak itu juga? Saking menakutkannya masa itu, masa sulit itu, sampai kan disebutkan bagaimana di masa itu matahari, tentu bukan versi matahari yang sekarang ya, matahari versi kita nggak tahu matahari kayak apa itu. Sampai-sampai orang itu berlumuran keringat sesuai dengan kadar dosanya. Saking menakutkannya masa itu, gimana kita nggak takut? Soalnya ketika dibacakan vonis, itu pilihannya cuma dua doang, ya iman neraka, ya masuk surga, kan begitu. Di saat kita menakutkan, saking menakutin, orang berharap masuk neraka aja sekalian. Datanglah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat, baru kemudian kegentingan itu hilang. Mau diberikan kemudahan atau dihilangkan kesulitan di alam akhirat, Nabi ngasih kunci. Kalau Anda mau dihilangkan atau dibebaskan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat, maka belajarlah menghilangkan kesulitan saudara Anda sendiri. Ada orang kesusahan kita bantu, gak rugi ngebantu orang itu. Ngebantu orang tuh gak rugi. Ada orang butuh pinjaman, itu kadang-kadang susah sih kalau ngasih pinjaman itu kan. Terutama kalau nagihnya lebih galak biasanya, yang suka dipinjemin itu kadang-kadang kalau saudara nagih suka lebih galak. Tapi ternyata saudara-saudara itu pahalanya besar. Karena lanjutan hadisnya bilang begini, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan, maka Allah akan berikan kemudahan. Garansi ini. Kalau orang kerjaannya ngebantu orang dan menghilangkan kesusahan orang, maka garansinya adalah hidupnya akan dipermudah baik di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Jadi kalau Anda punya kesempatan membantu meringankan beban orang, percayalah bahwa yang Anda bantu itu sebetulnya diri Anda sendiri. Anda tidak merugi dengan itu. Saya baca di beberapa riwayat ternyata mu'sir yang dimaksud dalam hadis ini diantaranya adalah orang yang punya hutang. Jadi misalnya kita punya teman berhutang sama kita tagih berkali-kali gak mau bayar-bayar karena dia kesusahan, terus kita tangguhkan, dibiarkan, bahkan ujung disedekahin gitu. Itu pahalanya besar. Kenapa pahalanya besar? Karena itu sulit bagi hawa nafsu, betul gak? Gak mudah loh itu. Sedekah bagi orang yang mampu sih gampang-gampang aja kadang-kadang ya kalau kita lagi banyak duit kan. Tapi giliran kalau urusan hutang tuh, orang ngutang nih, dia janji pengen bayar bulan sekian, terus ditagih berkali-kali, kadang dia lebih galak dari kita gitu loh. Dengan Anda menangguhkan hutang dia, bahkan kalau Anda menyedekahkan hutang itu pahalanya lebih besar ketimbang sedekah-sedekah biasa. Dan jaminannya apa? Kalau kita memudahkan orang yang kesulitan kayak begitu, kata Nabi, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Di dunia, di akhirat, dia akan dipermudah urusan. Jadi dalam agama kita itu segala hal yang terasa berat bagi hawa nafsu, biasanya memang pahalanya besar. Itu kan gak mudah kan? Membebaskan orang dari hutang, padahal kita lagi butuh-butuhnya, itu kan gak mudah. Tapi balasannya, Anda akan dipermudah. Gak rugi gitu loh. Terus terang aja saya ngalamin itu soalnya. Dan supaya beban saya gak bertambah, udahlah lupain aja sekalian gitu. Kan gitu kan? Dan itu gak mudah. Balasannya Nabi bilang, Tuhan akan permudah urusan hidupnya di dunia dan di akhirat. Kita pengen itu kan? Kuncinya tuh.
Barangkali entah sebulan, 2 bulan kemudian tiba-tiba terjadi, nauzubillah ini ya, terjadi perang, kita dalam keadaan sulit. Kalau mau hidup kita ditolong, Nabi udah ngasih panduan-panduan hidup. Mau dikasih pertolongan di akhirat, tolong saudara kamu ketika di dunia. Mau dikasih kemudahan di dunia dan di akhirat, tolong saudara kamu ketika di dunia. Kemudian lanjutan hadisnya, waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Tuhan akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kebalikannya berlaku. Orang yang kerjaannya ngorek-ngorek aib orang, siap-siap di akhirat nanti dibuka aibnya di hadapan banyak orang. Dan itu malu. Sekarang kalau kita punya aib, kemudian aib kita diumbar di medsos, kan paling yang tahu aib kita orang Indonesia doang, ya kan? Akan ada masa di alam akhirat kelak, orang-orang yang kerjaannya suka ngorek-ngorek, tajassus, bahasa Quran tajassus, wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, kata Quran gitu kan? Jangan suka mencari-cari ngorek-ngorek aib orang. Kemudian di ayat lain bilang apa tuh? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maukah kamu memakan bangkai saudara kamu sendiri sementara kamu tidak suka? Orang yang suka ngumbar aib orang itu digambarkan seperti pemakan bangkai. Sesuatu yang menjijikan dia telan gitu loh. Aib itu jijik sebetulnya. Aib itu sesuatu yang menjijikan, bukan Anda konsumsi. Seharusnya itu tinggalkan, biarkan orang dengan hidupnya. Gak usah sibuk-sibuk ngurusin aib orang. Kalau Anda menutup aib saudara Anda, jaminannya kata Nabi, Tuhan akan menutup aib Anda di dunia dan di akhirat. Kemudian lanjutan hadisnya bilang, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa berada dalam pertolongan hambanya selama hambanya itu menolong hambanya yang lain. Berarti saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau mau hidup ditolong, dipermudah, diberikan jalan keluar, Nabi ngasih tahu caranya. Caranya adalah belajarlah dari sekarang membantu urusan orang. Dengan Anda membantu urusan orang, hidup Anda juga yang akan dipermudah oleh Tuhan. Jalan keluar itu kadang-kadang kita peroleh bukan semata-mata dari pertimbangan diri kita. Kadang-kadang dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Kok tahu-tahu selesai ya? Kok tahu-tahu saya dapat duit? Kok tahu-tahu ada penghasilan? Kok tahu-tahu tiba-tiba ada yang nawarin kerja? Kok tahu-tahu ada orang yang ngasih yang dulunya udah lama gak bayar hutang, tiba-tiba nge-WA mau bayar hutang? Kok bisa ya? Bisa terjadi. Bagi orang yang senantiasa menolong saudaranya yang lain, Nabi bilang Tuhan akan senantiasa membantunya. Kemudian itu harapan kita kan sebetulnya, dalam keadaan sulit kita mau ditolong, Nabi ngasih bantuan, ngasih jalan seperti itu kepada kita. Kemudian selanjutnya hadisnya bilang, waman salaka thoriqan. Mau kan kita pada akhirnya pengen dimudahkan masuk surga? Udah, saya kalau kemudahan duniawi ya saya pengen, tapi kemudahan yang paling kita nantikan itu kemudahan menuju surga. Karena itulah kenikmatan yang abadi, nggak ada lagi penderitaan di alam sana. Nabi bilang, waman salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan, siapa yang menempuh suatu jalan demi mencari ilmu, menambah pengetahuan, maka Allah akan permudah bagi dirinya jalan menuju surga. Jadi kalau mau dipermudah masuk surga, pesan intinya rajin-rajinlah hadir di majelis ilmu. Rajin-rajinlah ikut. Nih saya terutama yang anak-anak muda ya, sekarang udah banyak. Saya banyak ngisi di masjid di daerah Bintaro itu. Daerah Bintaro pernah dengar masjid namanya Masjid Raya Bintaro Jaya, pernah dengar nggak? Itu masjid setahu saya itu salah satu masjid yang maju di Indonesia. Dia punya bisnis food court maju, punya klinik, punya TPQ, punya bisnis sampah, itu maju, duitnya itu masjid salah satu termasuk yang kaya raya yang saya tahu ya. Saya banyak ngajar di sana, itu banyak anak-anak muda.
anak-anak muda yang segede-segede gini nih, datang hadir majelis taklim. Kalau di daerah Bandung tuh ada masjid namanya tuh Masjid Al-Latif. Saya pernah isi di Masjid Al-Latif tuh beberapa kali, datang duduk kayak gini nih. Itu dari ujung ke ujung, dari sini sampai sono, laki-laki yang ceweknya di paling belakang, itu dari ujung, saya ngomong 3 jam. 3 jam berturut-turut. Itu ekspresi wajah mereka, dari mulai saya ngomong Bismillahirrahmanirrahim sampai Wassalamualaikum, gak ada yang begini nih. Gak ada yang megang HP. Gak ada sama sekali. Semuanya fokus kayak gini nih. Gak ada kali yang selonjoran misalnya kaki digini, gak ada. Kaki selonjoran apa main HP gitu, gak ada sama sekali. Saya perhatiin betul. Dari mulai kanan, kiri, depan, belakang. Luar biasa. Anak-anak muda punya semangat luar biasa. Semangat menambah ilmu. Semangat ngaji. Di tengah zaman serba instan sekarang, ya, dikit-dikit handphone, dikit-dikit ChatGPT, dikit-dikit browsing. Nyari YouTube juga kadang-kadang banyak orang-orang gak jelas bicara masalah agama, ya kan? Muncul anak-anak, ternyata masih ada anak-anak muda yang punya semangat. Saya terus terang, di masjid itu tuh, sampai sekarang itu kesan masih membekas. Kok bisa kata saya, anak-anak muda, biasanya yang ngaji-ngaji serius tuh, yang ya usia 50 tahun, 60 tahun mau masuk kuburan ya kan, dia perlu menyiapkan bekal gitu loh. Anak-anak muda usia 25 tahun, usia yang masih ABG itu. Duduk sila, saya belum datang, mereka udah siap semuanya melingkar begitu dari ujung ke ujung. Cari tuh kalau ke Bandung Masjid Al-Latif, bagus itu. Masjidnya maju juga sama. Dan banyak pemuda-pemuda hijrah ke sana itu. Pemuda-pemuda hijrah yang ya mungkin mengalami kegundahan kegalauan batin, pengen dapat ketenangan, datang ke masjid, subhanallah, semangatnya luar biasa. Saya ngomong 3 jam aja sampai gak kerasa itu. Dari mulai ngomong, ngasih materi, caseso sana sini dengan tanya jawab, selesai jam 10, dari mulai jam 7 sampai jam berapa gitu. Di Bandung ada, di Bintaro ada. Saran saya, namanya kita orang beragama kan, namanya orang beragama, sadar diri, kita orang beriman, orang beragama, namanya tanaman kalau nggak disiram itu pasti layu, ya kan? Hati kita ini ibarat tanaman. Kalau nggak pernah disirami dengan nasihat, dengan petuah agama, dengan bacaan Al-Quran, dengan nasihat dari sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hati kita itu bisa layu, bisa mati. Kalau hati udah, tahu nggak ciri tanda kalau hati orang udah mati itu apa? Dia tidak malu lagi mempertontonkan maksiat. Dia berbuat maksiat dan tidak ada rasa menyesal sama sekali. Bahkan dia menikmati perbuatan maksiat itu. Gak ada sedetik pun terbesit pengen bertobat kepada Tuhan, menyesali, minimal ada rasa malu gitu. Gak ada. Orang kalau hati udah mati kayak begitu. Dia maksiat seolah seperti hal yang normal, biasa. Gak ada beban, gak ada rasa malu, gak ada rasa ingin bertobat, gak ada dorongan apapun, dan dia menikmati hati-hati itu. Orang-orang yang sudah sampai pada level itu tuh, kalau dengar ceramah agama bawaannya panas gitu kupingnya itu. Ada kan orang-orang kayak gitu kan? Disuruh dengar ceramah agama bawaannya panas. Pengen dengerin TikTok, Instagram, short video kayak gitu, baru dia nyaman. Suruh dengerin Quran, panas. Dibacain Al-Baqarah lebih panas lagi, kayak setan. Ada kan? Ada. Yang hatinya udah gelap. Jangan sampai di masa-masa sekarang itu, Allahu Akbar, banyak orang-orang hatinya gelap gara-gara itu. Dia lebih terpesona dengan hiburan dan hal-hal yang ditawarkan sama internet itu. Lalu gak punya waktu, merasa sibuk. Saya udah kerja, saya sibuk. Gak ada waktu buat dengar pengajian. Gak ada waktu dengar hal-hal yang bisa membuat dia lebih dekat dengan Tuhannya. Merasa gak ada waktu. Anda siapa? Anda siapa? Anda dikasih hidup puluhan tahun. Diberikan kesempatan bernafas, berjalan, melihat, memandang, mendengar. Gak mau dengar nama Tuhan walau sekali seminggu. Itu namanya orang gak tahu diri kan? Namanya orang gak tahu diri kan? Ini bos Anda semua nih. Adi ini. Kalau udah memberikan gaji, memberikan santunan, dikasih THR. Gak mau walau ngucapin terima kasih doang. Anda di mata dia sebagai karyawan apa coba itu namanya? Dikasih gaji. Dikasih haknya secara layak. Ngucapin terima kasih aja gak mau. Namanya Anda karyawan apa itu namanya? Gak tahu diri kan? Gak tahu malu kan? Gak tahu malu kan? Ya masa udah dikasih sama bosnya, dikasih bonus, dikasih tunjangan, haknya dipenuhi secara layak. Mau terima kasih aja gak mau. Sholat kita itu ibarat terima kasih kita sama Allah. Ngajinya kita itu ibarat ucapan terima kasih kita sama Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku
kuping yang bisa menyimak, hidung yang bisa menghirup, mata yang bisa memandang, mulut yang masih bisa bicara, kaki yang masih bisa berjalan. Terima kasih. Ucapan terima kasih kita itu diantaranya dengan cara-cara begitu. Cobalah seminggu, kalau seminggu sekali sih keterlaluan sih kalau kata saya. Sehari sekali, sehari setengah jam. Simak apa-apa yang sekiranya bisa mengoreksi akhlak kita, mengubah cara berpikir kita, bisa membuat kita lebih kenal dengan pencipta kita, membuat kita kenal dengan sosok yang menjadi imam hidup kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merasa nggak ada waktu, saking sibuknya nyari duit. Itu orang nggak tahu diri banget sih kalau kata saya. Apalagi sampai nggak lupa sholat. Semakin sering kita melangkah menuju majelis ilmu, Nabi bilang apa? Semakin Allah permudah jalan kita menuju surga. Ada nggak kira-kira harapan Anda yang belum tercover oleh hadis ini? Nabi bilang kalau pengen dapat pertolongan di akhirat, tolong saudara kamu di surga. Itu harapan semua manusia kan? Kalau misalnya kamu pengen ditolong, hidup kamu dipermudah, hidup kamu permudah urusan saudara kamu. Gak ada orang yang gak berharap pengen dipermudah urusannya. Iya kan? Tuh Nabi udah ngasih jalan. Ada gak orang yang berharap aibnya terkuak di hadapan orang banyak? Gak ada. Berharap aib kamu ditutup sama Tuhan, tutup aib saudara kamu. Jangan suka ngubar-ngubar aib orang. Diam. Lebih baik. Kamu sendiri tidak kalah buruk dari dia. Iya kan? Nyadar gak? Itu orang yang suka ngebongkar-bongkar aib orang. Yang bilang rumah tangga, ih kok bisa ya? Itu suami gak tahu diri banget sih. Suami istrinya udah soleha, udah cantik. Berharap apa sih itu suami? Kayak gak bersyukur gitu ya suami. Dia sendiri rumah tangganya berantakan tuh yang ngomong kayak gitu tuh. Yang suka ngomong rumah tangga orang ini berantakan, rumah tangga sendiri berantakan itu. Gak lebih baik gitu loh. Ngapain? Kalau kita berharap aib kita ditutup, tutup aib orang lain. Berharap hidup kita ditolong terus menerus, tolonglah saudara kita. Nabi bilang selama kita menolong saudara kita, Allah akan menolong kita. Terakhir, pengen dikasih kemudahan jalan menuju surga, perbanyak langkah menuju majelis ilmu. Belajar, dengar kajian, dengar ceramah, dengar sesuatu yang bermanfaat, yang bisa membuat kita lebih baik. Karena pada akhirnya saudara-saudara kita ini mau mati. Matinya saya, matinya Anda, ini gak ada yang tahu. Besok, lusa, sebulan, 2 bulan, apalagi zaman kayak sekarang. Pikirkan yang bisa kita lakukan sekarang. Sekarang kita bisa ibadah, bisa sholat, sholat yang benar. Masih ada waktu kesempatan baca Quran, baca Quran. Masih ada kesempatan bisa belajar, belajar. Masih ada kesempatan bekerja, bekerja. Maka Nabi bilang kalau seandainya besok hari kiamat, idza qamatis sa'ah, idza qamatil qiyamah. Kalau seandainya hari kiamat terjadi, bukan perang doang, hari kiamat terjadi. Wa fi adi ahadikum fasila, di tangan kalian masih ada bibit pohon korma. Fa in istata'a alla taqum hatta yaghrisaha falyagrisha. Seandainya dia bisa sebelum hari kiamat terjadi itu dia masih bisa menanam bibit pohon korma, tanamlah bibit korma itu. Besok hari kiamat terjadi, malaikat kasih pengumuman, wahai sekalian manusia, besok akan terjadi hari kiamat. Kita masih bisa ngantor, masih bisa pergi ke sekolah, masih bisa bertani, masih bisa tanam. Jangan berhenti bekerja. Seandainya orang bilang akan terjadi perang dunia ketiga, Indonesia akan begini, akan bla 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 bla, Anda masih bisa bekerja, bekerja. Nasihat Nabi itu. Anda masih bisa ibadah, ibadah. Tanpa mencemaskan masa depan. Karena semua yang terjadi dalam hidup kita itu hakikatnya dikendalikan oleh Tuhan. Tugas kita adalah hamba menunaikan apa yang Tuhan minta, bukan mengatur-ngatur apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.